Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai reformasi pelayanan publik. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pelayanan. Menurut Sinambela tahun 2008, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Secara umum, pelayanan ini dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Departemen Dalam Negeri atau Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kesepakatan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang ataupun jasa. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberi kepuasan kepada penerima layanan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana kualitas pelayanan publik. Menurut Samapara tahun 1994, kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Menurut Fadri Tujiptono tahun 1994 menyebutkan bahwa terdapat 5 dimensi atau ukuran kualitas pelayanan yang dapat menilai kepuasan pelanggan. Di antaranya, yang pertama ada bukti langsung meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Selanjutnya ada keandalan atau reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Selanjutnya ada daya tanggap, yakni keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dalam memberikan pelayanan dengan tanggap. Selanjutnya ada jaminan atau asuransi, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat dipercaya yang memiliki para staf bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Dan yang terakhir ada empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ini mengenai kendala dalam pelayanan publik. Pada umumnya, kendala utama dalam pelayanan publik ini sebenarnya adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri. Ada beberapa kelemahan dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan pola penyelenggaraan, antara lain, yang pertama, kurang informatif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat ini cenderung lambat atau bahkan tidak diterima oleh masyarakat. Yang kedua, sukar diakses. Unit pelaksana pelayanan publik terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga mempersulit mereka yang memerlukan pelayanan publik tersebut. Yang ketiga, kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai dari tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Selanjutnya ada kurang koordinasi. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkat penanggung jawaban instansi. Selanjutnya ada kurang empati. Pada umumnya, aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan atau saran aspirasi dari masyarakat.
Selanjutnya ada inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan atau khususnya dalam pelayanan perizinan seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir ada birokratis. Pelayanan atau khususnya pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Selanjutnya ini mengenai solusi dalam masalah pelayanan publik. Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain, yang pertama membuat kontrak pelayanan, yang kedua pengembangan survei kepuasan pelanggan, yang ketiga penerapan e-government dalam manajemen pelayanan publik, yang keempat penerapan sistem manajemen mutu pelayanan, dan yang terakhir ada kemitraan pemerintah swasta. Selanjutnya ini kita akan bahas mengenai reformasi pelayanan publik. Menurut Pauline dan Bochcar mendefinisikan reformasi pelayanan publik ialah perubahan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan agar kinerja sektor publik semakin baik. Reformasi pelayanan publik ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya akan dibahas tindakan reformasi pelayanan publik yang sudah dilakukan di Indonesia. Ada beberapa tindakan yang sudah diterapkan dalam upaya reformasi pelayanan publik di Indonesia, namun tindakan reformasi tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Yang pertama ada penetapan standar pelayanan atau SPM dan SOP. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis layanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya, dan pelayanan. Yang kedua ada pelayanan terpadu atau one-step service. Proses PTSP ini sudah dilakukan di beberapa kantor atau dinas seperti kantor perizinan dan penanaman modal atau BPPT, yaitu menggabungkan pelayanan dalam bidang perizinan dan penanaman modal dalam satu tempat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Tujuan lainnya adalah untuk menarik modal dari para investor. Selanjutnya ada pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Hal ini seperti adanya kotak-kotak saran atau pengaduan di instansi atau kantor pelayanan, pengaduan langsung kepada komisi ataupun lembaga pengaduan seperti KPK, Ombudsman, atau lembaga pengaduan terhadap instansi yang memberikan pelayanan buruk. Selanjutnya mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Terdapat 7 langkah manajemen perubahan yang dikutip dari Harvard Business Essentials tahun 2005, yakni yang pertama memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan cita-cita, tantangan, dan solusinya oleh semua anggota organisasi. Yang kedua ada mengembangkan visi bersama, bagaimana mengatur dan mengorganisasi diri maupun organisasi agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Yang ketiga, ada menentukan kepemimpinan. Yang keempat, fokus pada hasil kerja. Yang kelima, mulai mengubah unit-unit kecil di instansi, kemudian dorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi. Selanjutnya ada membuat peraturan formal, sistem maupun struktur untuk mengukuhkan perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir ada mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespon permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung.